فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، Akhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu kita mengambil bab berkaitan dengan haramnya isbal. Apa yang dimaksud dengan isbal? Indak ya Arif. Had alam Arabi. Alam Arabi ya akhi. Bagaimana pengertian Ibnul Athir kemarin? Sederhana aja. Nah, mudah dibiasakan. Kalau yang mudah-mudah jangan dilewatkan. Al-isbal huwa italatu thawb ila ma tahtal ka'bain. Yang dimaksud dengan isbal yaitu memanjangkan pakaian sampai ke bawah mata kaki. Baik itu celana panjang ataupun jubah ataupun sarung. Nah, kapan saja dipakai oleh seseorang laki-laki kemudian sampai panjangnya melebihi mata kakinya, maka hukumnya apa? Hendak ya Ibrahim. Hukumnya haram. Tayyib, haram. Kan cuman masalah pakaian saja. Kenapa kok gitu-gitu haram? Cuman seperti itu saja haram. Kenapa? Hendak ya Raga. Kalau pakai celana di bawah mata kaki saja diharam-haramkan. Hah? Bagaimana kalau ada orang bilang seperti ini? Baik. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan itu sebagai syariat kita, maka kita sami'na wa ata'na. Allah Subhanahu wa taala menetapkan aturan ini halal, ini haram untuk menguji kita. Nah, kita tunduk, patuh atau tidak. Allah Subhanahu wa taala menguji kita dari isi makanan. Makanan ada yang halal, ada yang haram. Baik. Demikian pula cara berpakaian. Allah Subhanahu wa taala menguji kita, ketundukan kita kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antaranya yaitu bagi para lelaki dilarang untuk memanjangkan pakaiannya sampai ke bawah mata kaki. Ini ujian dari Allah, tunduk atau tidak. Nah, dan Nabi SAW telah tegaskan dalam banyak hadis tentang keharamannya. Nah, dan bahwasanya perbuatan tersebut yaitu memakai pakaian sampai melebihi mata kakinya itu termasuk bentuk kesombongan. Ini diantara hikmahnya. Ketika seorang bertanya kenapa isbal diharamkan, pertama karena datang dalil-dalil yang banyak menunjukkan haramnya. Yang kedua karena Nabi tegaskan itu merupakan bentuk kesombongan, dan kesombongan itu dilarang dalam syariat kita. Dalam hadis siapa yang menegaskan bahwasanya
isbal minal makhilah. Indak ya syukran. Jabir ibn Sulaim, had hafidh talafdah, had. Taib, ahsan. Iyaka wa isbal al-izar fa innaha minal makhilah fa innallaha la yuhibbul makhilah. Jauhi oleh kamu isbal dalam memakai sarung, mencakup sarung, ya celana, ya jubah, pokoknya pakaian kita. Nabi memperingatkan kepada Jabir bin Sulaim, jauhi oleh kamu memanjangkan pakaianmu sampai di bawah mata kaki, karena sungguhnya itu merupakan bentuk kesombongan, dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mencintai kesombongan. Ini menunjukkan haramnya, walaupun pelakunya dalam hatinya itu tidak ada niatan sombong, tapi karena hay'ah, yaitu penampilan dia itu sudah dicap, sudah ditetapkan dalam syariat merupakan penampilan yang menunjukkan kesombongan. Paham? Apalagi kalau ditambah di dalam kalbu orang yang melakukan itu niatan untuk menyombongkan diri, maka tentunya semakin besar ancamannya. Baik. Kemudian sekarang kita bahas kembali hadis yang ke-95 untuk mengambil beberapa ahkam yang kemarin belum kita singgung. Qala al-mu'allif wafaqahu Allah ta'ala an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala izratul mu'mini ila ansafis saqain la junaha alaihi fima bainahu wa bainal ka'bain makana asfala min dhalika fahuwa finnar la yanzurullahu ila man jarra izarahu batara. Rawahu Ahmad wa sahhahahu Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, termasuk salah satu dari para sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Nah, bagaimana baitnya yang mengumpulkan sahabat-sahabat yang riwayat-riwayat hadisnya banyak? Indaka Qadir. Baik, nah ini dihafal. Pada kurang apa? Wa anasun wal bahru kal khudri wa Jabirun. Kalau bait mandumah itu beda sukun sama tidak sukun terasa, karena itu ada hitungannya. Jadi wa Jabirun, jangan Jabiru. Wa Jabirun. Nabi, jangan Nabi. Nah, kal khudri gitu, jangan khudri, jangan. Jadi nambah itu, nambah ketukannya. Tayyib, barakallahu fiikum. Al-mukthiruna fi riwayatil athar Abu Hurairah yalihi Ibnu Umar wa Anasun wal bahru kal khudri wa Jabirun wa zaujatun Nabi. Nah, diantaranya adalah siapa? Abu Sa'id Al-Khudri.
deretan para sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Abu Hurairah, kemudian di bawahnya Abdullah bin Umar, juga Anas dan Abdullah bin Abbas, juga Al-Khudri, maksudnya Abu Sa'id. Ditambah lagi Jabir dan zaujanut Nabi yang dimaksud adalah Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Berapa itu tadi terkumpul dalam bait tadi? 6. Baik. Nah, dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Izratul mu'min ila ansafis saqain." Izar seorang mukmin disebut izar karena ini adalah pakaian untuk menutup bagian bawah. Dalam bahasa kita mudahnya sarung. Dan juga mencakup semua pakaian yang menutup bagian tubuh kita bagian bawah berupa sirwal, celana maupun jubah. Nah, pakaian seorang mukmin itu sampai pertengahan betis. Kalau mau diangkat dalam artian tingginya dari telapak kakinya, tinggi pakaian kita, celana kita, sirwal kita, atau ketika seorang memakai sarung, maka tingginya itu sampai pertengahan betis. Nah, la junaha alaihi fima bainahu wa bainal ka'bain. Dan tidak mengapa, tidak ada dosa atas seorang mukmin ketika memakai pakaiannya pada tempat antara pertengahan betis dan kedua mata kakinya. Ini tingkatan yang boleh. Berarti dari hadis ini Rasulullah SAW jelaskan kepada kita tentang pakaian seorang mukmin dari sisi tingginya, hay'ah yang mustahab yang disunnahkan untuk sampai ke pertengahan betis. Kemudian di sana ada yang sifatnya mubah tanpa ada kemakruhan, yaitu ketika seorang memakainya panjangnya antara tengah betis dan kedua mata kaki. Kemudian yang ketiga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Maka na asfala min dzalik fa huwa finnar." Ini kondisi ketiga, ini yang diharamkan. Yaitu pakaian apa saja yang dipakai oleh seseorang yang panjangnya sampai di bawah itu, yaitu sampai di bawah kedua mata kaki, maka itu di neraka, yaitu diancam dengan neraka. Nah, kemudian lebih parah lagi ancaman kalau sampai dia memanjangkan sampai di bawah mata kaki dan menyombongkan diri. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yanzurullah ila man jarra izarahu batara. Allah Subhanahu wa taala tidak akan melihat kepada si hamba dengan penglihatan rahmah. Siapa yang enggak akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala? Orang yang menyeret sarungnya, menyeret pakaiannya dalam keadaan menyombongkan diri. Jarra di sini diseret menunjukkan apa? Dia panjangkan sarung atau celana atau jubahnya tersebut sampai di bawah mata kaki sehingga menyentuh ke tanah. Makanya jarra, dia seret. Baik. Hadis ini disahihkan oleh Syalbani rahimahullah taala. Berarti dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam bimbingkan kepada kita bagaimana seorang laki-laki itu berpakaian. Ada 4 keadaan
Ada 4 keadaan yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keadaan yang paling utama ketika memakai sarung, memakai sirwal atau jubah dengan tinggi sampai ke pertengahan betis. Kalau lebih dari itu buruk. Nah, bahkan itu rentan untuk tersingkap auratnya ketika seorang jongkok atau ketika seorang duduk. Makanya jangan lebih tinggi dari pertengahan betis. Kemudian yang kedua tingkatan jaiz, tingkatan mubah, boleh tanpa kemakruhan, yaitu memakai di bawah pertengahan betis sampai ke mata kaki. Yang ketiga tingkatan yang haram, apabila pakaian tersebut melebihi mata kaki, di bawah mata kaki, maka hukumnya haram. Kemudian masuk dalam dosa besar, taib, keharaman yang lebih keras lagi ketika dia memakai sampai di bawah mata kaki, ditambah lagi dengan kesombongan. Nah, taib. Kemudian telah kita lewati pada kriteria isbal ikhwan, yaitu yang apa? Yang di bawah mata kaki. Terus bagaimana kalau setengah dari mata kaki? Dia ke bawahnya sampai di pertengahan mata kaki. Ini bagaimana hukumnya? Karra'i yar'a haulal hima. Nah, kalau seorang kemudian yang haram kan di bawah mata kaki, saya panjangkan saja, ngepres mata kaki sampai apa? Kayak mata kaki ini terbagi dua, dia ingin tengah-tengahnya ini, yang penting enggak sampai ke bawah. Baik. Adapun kalau memang dia konsisten pakaian itu pas di situ terus, enggak melorot-melorot, nah kan? Maka kita tidak mengatakan dia telah terjatuh dalam isbal. Tapi tentunya kondisi yang seperti ini rentan, ya tidak? Nah, rentan. Makanya Syekh Ibnu Baz rahimahullahu taala ketika ditanya, "Idza kana fi nisfil ka'bi hal yu'tabaru isbal?" Apabila pakaian ini ke bawahnya sampai setengah dari apa? Dari mata kaki. Pertengahan mata kakinya, enggak sampai ke bawah. Tapi juga di atas. Kalau di atas mata kaki jelas apa? Boleh, aman. Tapi sekarang di mata kaki pas di pertengahannya. Nah, maka Syekh bin Baz mengatakan al-isbalu ma tahtal ka'b. Isbal itu pokoknya yang di bawah mata kaki. Kalau dia belum di bawah mata kaki maka belum dikatakan isbal. Taib. Kemudian beliau katakan lakin kaunuhu fawqal ka'bi ab'adu minasyarri. Lakin kaunuhu fawqal ka'bi ab'adu minasyarri li'anna Rasul sallallahu alaihi wasallam qala ma asfala minal ka'baini minal izari fahuwa finnar. Nah, akan tetapi kondisi dia memakai pakaian tersebut di atas mata kaki itu lebih jauh dari keburukan. Ya, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam katakan apa saja di bawah mata kaki itu di neraka. Taib, yaitu maksudnya ketika seorang memakai pakaian panjangnya ke bawah sampai di bawah mata kaki. Nah, maka dijauhi yang demikian. Kenapa? Karena tadi karra'i yar'a haulal hima, seperti seorang yang menggembalakan di tepi atau di sekitar daerah larangan. Yushiku an yarta'ati, dia sangat rentan untuk apa? Menerobos ke daerah larangan. Makanya angkat celananya, pakaiannya di atas mata kaki itu
yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun seseorang ketika melorot pakaiannya tanpa dia sengaja, sudah berusaha untuk menjaganya agar tidak melorot dan sudah dijaga agar di atas mata kaki tapi melorot sampai ke bawah mata kaki, maka itu udzur baginya sebagaimana yang terjadi pada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, di mana beliau adalah seorang yang pinggangnya kecil sehingga sering melorot izarnya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innaka lasta mimman fa'alahu khuyala. Sungguhnya engkau bukanlah termasuk orang yang melakukannya karena kesombongan. Dan ini tazkiyah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk Abu Bakar, karena memang beliau telah mengupayakan untuk menjaganya. Oleh karena itulah kisah Abu Bakar ini bukanlah dalil bagi orang-orang yang kemudian menyengaja untuk memakai celana panjang sampai ke bawah mata kaki dengan alasan Abu Bakar dikatakan oleh Nabi beliau tidak termasuk orang yang menyombongkan diri. Berarti intinya kalau nggak sombong boleh. Tidak demikian. Karena Abu Bakar telah mengupayakan untuk tidak sampai ke bawah mata kaki, sedangkan engkau memang menyengaja sejak awal memakai sampai ke bawah mata kaki, dan ini jelas kesombongan. Ini jelas bentuk kesombongan, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, fa inna isbalal izar minal makhilah. Kemudian setelah kita ketahui pada pembahasan awal tadi bahwa ini hukum isbal bagi para lelaki. Nah, hukum isbal bagi para lelaki. Adapun isbal bagi para wanita bagaimana? Baik, diperbolehkan bagi para wanita untuk isbal pada pakaiannya, dalam artian boleh untuk dipanjangkan sampai di bawah mata kaki. Nah, dengan catatan tidak boleh memanjangkannya melebihi 1 dhira'. Nah, karena telah kita lewati isbal, pengertiannya adalah apa? Memanjangkan pakaian sampai ke bawah mata kaki. Bagi para wanita boleh atau tidak? Boleh. Tapi maksimal memanjangkannya adalah apa? 1 dhira'. Jadi dari bawah mata kaki maksimal 1 dhira' kalau mau memanjangkan. Adapun kalau lebih dari 1 dhira' maka ini tidak diperbolehkan. Apa dalil yang menunjukkan bolehnya seorang wanita untuk isbal? Dari Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, wala yadribna bi arjulihinna liyu'lama ma yukhfina min zinatihin. Janganlah para wanita itu memukulkan kaki-kaki mereka agar diketahui perhiasan yang tersembunyi di balik pakaiannya. Apakah itu berupa gelang-gelang kaki ketika hentak-hentakan kakinya berbunyi gemerincing, atau perhiasan yang lain. Pendalilan dengan ayat ini, akhwan, bahwasanya ayat ini nas, bahwasanya kedua kaki dan kedua betis wanita itu termasuk perkara yang hendaknya disembunyikan, ditutup. Sehingga tidak boleh bagi seorang wanita menampakkan kedua kaki dan kedua betisnya bagi selain mahramnya. Nah, dan tentunya tidak akan mungkin untuk seorang wanita menutup kedua kakinya kalau pakaian bawahnya tidak menutup mata kaki, ya tidak? Ya kan? Nah, maka jelas ini dalil bahwasanya isbal bagi para wanita itu boleh. Nah, kemudian dalil yang kedua dari sunnah, yaitu hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma dalam Sunan Tirmidzi dan Musnad Ahmad serta yang lainnya, disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man jarra thawbahu khuyala lam yanzurillahu ilaihi yaumal qiyamah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, siapa saja yang menyeret pakaiannya dalam keadaan menyombongkan diri, maka Allah tidak akan melihatnya pada hari kiamat. Itu tidak akan dilihat dengan pandangan rahmat. Ketika mendengar ini, Ummu Salamah mengatakan, faqalat Ummu Salamah, fa kaifa yasna'nan nisa'u bidhuyulihin. Terus bagaimana Rasulullah, para wanita memperlakukan ekor-ekor mereka? Maksudnya ekor mereka yaitu apa? Pakaian yang tersisa, yang apa? Yang menyentuh tanah. Baik, yaitu pakaian yang ke bawah yang sampai menyentuh tanah, itu kayak ekor, ya kan? Karena akan terseret di tanah. Ini disebut dhuyul. Ummu Salamah bertanya seperti ini menunjukkan bahwasanya pada asalnya hukum itu kan berlaku bagi laki-laki dan perempuan. Ketika Nabi mengatakan, nah, Allah tidak akan melihat siapa saja yang menyeret pakaiannya di bawah mata kaki di hari kiamat. Allah akan melihatnya jika dia menyeretnya dalam keadaan menyombongkan diri. Maka Ummu Salamah segera bertanya. Ini menunjukkan bahwasanya dipahami oleh para sahabiyah hukum asalnya mereka juga terkena. Tapi kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan penjelasan berkaitan dengan ekor para wanita, yaitu pakaian mereka. Nabi mengatakan yurkhina shibra, boleh untuk wanita memanjangkan sepanjang 1 jengkal. Boleh panjangkan 1 jengkal, berarti 1 jengkal di bawah mata kaki. Baik, karena telah kita ketahui tadi, para wanita kan harus menutup kaki-kaki mereka. Kalau sampai mata kaki saja, tentunya kakinya akan terbuka. Maka Nabi SAW katakan mereka panjangkan ke bawah sampai 1 jengkal. Faqalat, maka Ummu Salamah bertanya lagi, idzan tankashifu aqdamuhun. Jika demikian wahai Rasulullah, kaki-kaki mereka akan tersingkap. Kenapa? Karena namanya kaki itu kan untuk jalan. Ia kalau berdiri tegak diam ya akan tertutup, ya kan. Kalau dipanjangkan 1 jengkal tertutup tidak? Tertutup. Tapi kalau 1 jengkal kemudian untuk jalan ya akan tersingkap. Maka kata Ummu Salamah, jika demikian wahai Rasulullah, kalau cuma 1 jengkal, tentu kaki-kaki para wanita ini akan tersingkap. Qala fayurkhinahu dhira'an la yazidna alaih. Kalau demikian, para wanita tersebut hendaknya memanjangkan sampai 1 dhira' maksimal dan tidak boleh menambahnya. Baik. Jadi panjangkan 1 dhira' ke bawah dan tidak boleh lebih dari itu. Ini sudah batasan yang terakhir yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, berarti para wanita tidak terkena larangan isbal, akan tapi diberi batasan maksimal kalau memanjangkan sampai ke bawah mata kaki tidak boleh lebih dari 1 dhira'. Dan tentang hal ini telah dikutip ijma' oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala. Kata beliau, wa ajma'al ulama ala jawazil isbal lin nisa. Para ulama telah berijma' bahwasanya boleh bagi para wanita untuk isbal. Faqad sahha 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam al-idhnu lahunna fi irkha'i dhuyulihinna dhira'an. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah datang dalam riwayat yang sahih dari beliau izin untuk para wanita memanjangkan ekor-ekor mereka sampai 1 dhira'. 1 dhira' itu ukuran dari mana sampai mana? Indak ya dzikri. Nah, dhira' itu dari ujung jari sampai siku, ini namanya dhira'. 1 hasta. Dari ujung jari sampai siku. Baik.
Demikian pula dikutip oleh yang lainnya seperti Al-Munawi, demikian pula At-Tibi rahimahumullahu taala ajma'in. Dan termasuk di antara nikmat bagi para wanita di saat ini, di masa kita ini adalah kemudahan-kemudahan yang Allah berikan dalam masalah pakaian. Di mana dulu para sahabiyah dalam masalah pakaian yang apa? Yang sangat sederhana. Pakaian yang mungkin seorang hanya cuma punya satu. Dalam sekarang seorang wanita terkadang memiliki 3, 4 atau lebih pakaian. Nah, dan di antara nikmat yang butuh disyukuri yaitu kemudahan, mudahnya untuk menutup kaki mereka dengan kaos kaki. Nah, dengan kaos kaki bisa tertutup. Maka ini bisa menggantikan dari memanjangkan pakaian sampai 1 dhira' atau sampai 1 jengkal, 2 jengkal. Nah, karena bagaimanapun memanjangkan ini sampai menyentuh tanah itu kan tetap kotor ya kan. Walaupun bagi para wanita memang itu udzur bagi mereka ketika melewati tanah kainnya. Nah, taib, seandainya itu ada najis maka tanah yang setelahnya itu yang akan mensucikannya. Jadi ketika terseret di tanah, taib, kemudian kena satu najis maka tanah yang setelahnya itu akan mensucikan. Taib. Cuman pada zaman sekarang, alhamdulillah ada kemudahan kaos kaki ini, sehingga seorang bisa mengepres panjangnya ke bawah tidak sampai menyentuh tanah dan tetap dalam kondisi bersih, tapi juga kakinya tetap tertutup dari penglihatan karena apa? Dipakaikan badannya kaos kaki. Maka yang termasuk di antara hal yang hendaknya disyukuri oleh para wanita dengan kemudahan tersebut. Karena jelas menyeret pakaian termasuk sesuatu yang masyaqqah, apalagi zaman sekarang. Karena terkadang tidak sekedar najis saja, dalam artian misalnya kotoran ayam, kena kotoran ayam, tidak najis najis, cuma bau, ya kan? Cuman bau. Ketika berkumpul dalam kondisi ini misalnya, kemudian bau, tentunya akan tidak nyaman dengan akhwat yang lain. Tapi ketika ada kaos kaki ini bisa terjaga kebersihannya. Sehingga tidak perlu sampai menyeret pakaian bawahnya sampai ke tanah. Dan ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang hendaknya disyukuri. Baik. Kemudian juga lebih penting berkaitan dengan memanjangkan ekor fustan bagi para wanita yang dalam pakaian-pakaian pernikahannya. Terkadang kan di antara gaun pengantin itu ekornya panjang bahkan sampai dipegang berapa orang. Nah, ini termasuk hal yang menyelisih syariat. Selain padanya tasyabbuh dengan orang-orang kafir, padanya juga bentuk israf dan tabdzir. Bentuk israf dan tabdzir. Kenapa? Karena maksimal kalau dipanjangkan yaitu tidak melebihi dhira'. Jadi seandainya pakaian tersebut tidak melebihi 1 dhira', maka masih kadar boleh selama model dan bentuknya tidak menyerupai pakaian orang-orang kafir. Ini yang merupakan fatwa dari Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala. Karena kalau lebih dari 1 dhira' ini jelas dalam keharaman. Dan juga bentuk idha'atul mal, menyanyiakan harta, dan juga mengekor mengikuti gaya orang-orang kufar yang harus dijauhi. Wallahu ta'ala alam.